Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebaikan. Yang terhormat Kepala BPS Republik Indonesia, Ibu Amalia. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala BPS Republik Indonesia, Pak Sony. Dan yang kami hormati, kasih dan banggakan Gubernur kita, Ibu Selly Tuanda, beserta jajarannya, ada Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, dan semua Kepala SKPD, dan semua yang bertugas di Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati, kasih dan banggakan Bapak-Bapak Kepala BPS Kabupaten Kota di seluruh Provinsi Maluku Utara, dengan tim juga rekan-rekan saya di sini, para pejabat media dan juga Bapak Kabak Umum yang boleh hadir bersama-sama dengan kita, dan juga teman-teman saudara sekalian dan para rekan-rekan media massa atau rekan-rekan media di Provinsi Maluku Utara atau di mana saja sedang berada. Dan pada siang hari ini kita akan merilis hasil kerja kita selama 1 tahun lamanya. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 Provinsi Maluku Utara. Yang kedua adalah indeks ketimpangan gender atau IKG Provinsi Maluku Utara, dan keadaan sosial yaitu keadaan ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara dan pada bulan Februari 2026, dan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 Provinsi Maluku Utara yang akan disampaikan oleh Pak Kabak Umum. Bapak Ibu, saudara sekalian, pemirsa di mana saja sedang berada, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perkenannya beliau sehingga perkenan Tuhan kita boleh sehat dan boleh ada sampai saat ini, boleh melaksanakan tugas kita sebagai penyedia data statistik yang berkualitas untuk Indonesia. Kita tetap hadir terus dengan keadaan perubahan organisasi di tubuh kita di BPS, dan sampai sekarang kita masih eksis terus membantu pemerintah daerah dalam hal kerja kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan media yang kami hormati, kami banggakan, mungkin kita awali dengan rilis yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara triwulan 1 tahun 2025. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan catatan peristiwa terkait dengan kinerja Maluku Utara selama triwulan 1 tahun 2006 yang menunjukkan dinamika yang positif, yaitu investasi yang terus berjalan, peningkatan produksi sektor industri pengolahan, serta ekspor luar negeri yang positif. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, pemirsa di mana kita ketahui bersama bahwa investasi masih terus mengalir, tercermin dari realisasi penanaman modal asing atau PMA sebesar 1,3 miliar US dollar atau setara dengan 22,6 triliun rupiah. 22,6 triliun rupiah. 22, hampir 27 T, dan berkontribusi sebesar 8,9% terhadap total PMA nasional. Yang kedua, apabila kita lihat dari aktivitas sektor produksi, seluruh komoditas mengalami pertumbuhan secara year-on-year, dan di mana nikel tumbuh sebesar 3,43%,
MHP tumbuh sebesar 6,92%, nikel matte tumbuh sebesar 2,62%, serta adanya komoditas yang baru, yaitu nikel kobalt manganes hydroxide. Hal ini menunjukkan semakin bertumbuhnya hilirisasi industri. Kalau kita pernah mendengar hilirisasi, ya ini proses yang sementara berjalan di dalam kegiatan industri. Dan dari sisi kinerja belanja pemerintah, pada belanja pegawai dari sisi APBN dan juga APBD menunjukkan pertumbuhan masing-masing sebesar 63,59% dan 23,65% setara years on years. Pada belanja barang dan jasa dari sisi APBN tumbuh sebesar 77,67%. Namun dari sisi APBD mengalami kontraksi 5,68% secara years on years, dan pada belanja modal dari sisi APBN tumbuh sebesar 325,75%. Sementara dari sisi APBD terkontraksi sebesar 67,85% secara years on years. Yang keempat yang perlu kami sampaikan, dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor mengalami peningkatan sebesar 23,25% secara years on years, sejalan dengan volume ekspor yang meningkat sebesar 4,34% secara years on years. Baik, kita melihat lagi ke slide yang berikut, naskah rilis pertumbuhan ekonomi. Pada grafik ekspor komoditas unggulan yaitu besi baja HS72, nikel HS75, dan kimia organik HS28 terlihat sejak tahun 2022 menunjukkan kinerja ekspor yang terus saja meningkat dari 4,04 miliar US dollar pada triwulan 4 2025 menjadi 4,1 miliar US dollar pada triwulan 1 tahun 2026. Yang kedua adalah kemudian dari sisi volume ekspor komoditas unggulan tersebut mengalami peningkatan. Selanjutnya dari grafik yang ada di samping ini, kita lihat di depan bahwa neraca perdagangan Maluku Utara mengalami surplus sebesar 2,6 miliar US dollar pada triwulan 1 tahun 2026. Oke, jadi nanti ini baru semester 1 udah naik 2,6 miliar US dollar, dan nanti terus pasti akan meningkat terus di triwulan 2 dan 3. Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang saya hormati dan kasihi, apabila kita melihat atau memperhatikan beberapa catatan peristiwa yang terjadi di Provinsi Maluku Utara selama triwulan 1 tahun 2026, kita akan melihat bagaimana ekonomi Maluku Utara di triwulan 1. Pada triwulan 1 tahun 2026, PDRB Maluku Utara atas dasar harga berlaku sebesar 37,06 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan adalah sebesar 20,12 triliun rupiah. Jika kita bandingkan dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan di triwulan 1 tahun 2025 mencapai mencapai 16,81 triliun rupiah, maka pertumbuhan ekonomi Maluku Utara
triwulan 1 tahun 2026 secara year on year sebesar 19,64%. Dan apabila kita bandingkan dengan triwulan 4 tahun 2025 yang lalu atau secara Q2Q, perekonomian Maluku Utara itu mengalami kontraksi sebesar 5,14%. Ya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan media dan pemirsa di mana saja berada, selanjutnya kita akan memperhatikan di sebelah kiri kita ini atau di depan kita melihat grafik laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama tahun 2022 hingga 2026 di provinsi yang kita cintai, Provinsi Maluku Utara. Dibandingkan dengan apabila kita lihat di grafik di depannya, jika kita bandingkan dengan triwulan 4 2025 yang lalu, perekonomian Maluku Utara pada triwulan 1 ini mengalami kontraksi sebesar 5,14% dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2025, perekonomian Maluku Utara triwulan 1 ini tumbuh sebesar 19,64%. Baik. Kita masuk ke slide yang berikut, bahwa apabila kita melihat bagaimana kontribusi dari setiap lapangan usaha yang ada terhadap total PDRB serta pertumbuhan masing-masing usaha, 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Maluku Utara yaitu industri, pertambangan, pertanian, perdagangan dan juga administrasi pemerintahan menunjukkan pertumbuhan. Begitu pula dengan lapangan usaha lainnya yang seluruhnya mengalami pertumbuhan positif pula. Lapangan usaha dengan pertumbuhan yang sangat tinggi adalah industri karena didorong oleh masih tingginya permintaan dari negara Cina selaku mitra dagang utama produksi hasil pengolahan nikel. Yang kedua adalah akomodasi dan makan minum yang disebabkan peningkatan aktivitas program MBG. Yang ketiga adalah perdagangan yang disebabkan adanya fenomena bulan puasa dan lebaran pada triwulan yang telah kita lewati. Dan untuk selanjutnya kita akan melihat pertumbuhan. Kalau kita lihat di grafik yang ada di depan, kita akan melihat pertumbuhan beberapa lapangan usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 secara tahun ke tahun atau year on year. Pertumbuhan industri pengolahan ditopang oleh masih kuatnya permintaan global seperti yang sudah kami jelaskan lebih awal tadi, bahwa seluruh komoditas mengalami pertumbuhan secara year on year serta adanya komoditas baru berupa nikel kobalt. Komoditas baru yaitu berupa nikel, kobalt, manganes, hydroxide, dan pertambangan ini menunjukkan pertumbuhan yang melandai, tidak tajam lagi seperti yang tahun lalu, dan hal ini merupakan sesuatu yang wajar di mana pertumbuhan ekonomi akan melandai seiring waktu berjalan. Hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan di industri yang juga melandai pada triwulan ini. Kita lihat lagi bahwa pertanian itu tumbuh sebesar 4,24% pada tahun 2026 atau triwulan 1 2026. Pertumbuhan pada lapangan usaha ini relatif stabil di mana triwulan ini
di mana pada triwulan ini pertumbuhan didorong oleh komoditas padi yang memasuki masa panen pada triwulan ini. Kemudian ada berupa kelapa dan juga produksi hasil kayu yang mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pengolahan yang mengolah komoditas tersebut. Dan hal ini menjadi sumber pertumbuhan pada lapangan usaha ini. Oke. Baik, kita akan lihat hal-hal yang penting juga untuk kita sampaikan, bahwa jika dilihat dari sumber pertumbuhan secara year on year, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu 14,03% pada triwulan 1 tahun 2026, dan selanjutnya pertumbuhan sektor pertambangan menjadi sumber pertumbuhan PDB terbesar kedua sebesar 2,48%. Selanjutnya kita akan melihat distribusi dan pertumbuhan PDB Maluku Utara dari sisi pengeluaran. Baik, dari sisi distribusi, perekonomian masih didominasi oleh komponen ekspor barang dan jasa yang adalah sebesar 202,23%. Sementara itu komponen impor adalah sebesar 198,50%. Import sendiri merupakan faktor pengurangan dalam pembentukan PDB menurut sisi pengeluaran, dan kemudian PMTB berkontribusi sebesar 35,62%, sedangkan konsumsi rumah tangga adalah sebesar 21,78%, konsumsi pemerintah adalah sebesar 9,64%, dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga adalah sebesar 0,56%. Dari sisi pertumbuhan, terlihat juga bahwa pembentukan modal tetap bruto PMTB tumbuh tertinggi, yaitu 17,57% secara year on year, kemudian diikuti oleh barang dan jasa sebesar 15,23%. Selanjutnya ada komponen konsumsi pemerintah yang tumbuh, yaitu sebesar 12,98%, dan komponen import barang dan jasa yang tumbuh sebesar 12,57%, komponen PKT tumbuh sebesar 4,94%, dan terakhir adalah komponen PKLN PRT tumbuh sebesar 1,78%. Baik, kita lihat lagi ke slide yang berikut, yaitu naskah rilis pertumbuhan ekonomi. Kita dapat melihat bahwa bagaimana tren pertumbuhan PDB Maluku Utara menurut pengeluaran pada triwulan 1 secara year on year. Kita lihat bahwa komponen ekspor masih menunjukkan pertumbuhan yang positif pada triwulan 1 dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,23%. Peningkatan aktivitas ekspor didorong oleh adanya peningkatan produksi oleh olahan nikel, di mana seluruh komoditas mengalami pertumbuhan secara year on year, serta adanya komoditas baru berupa nikel cobalt, manganese, dan juga hydroxide. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa di mana saya sedang berada, kita ketahui bahwa PMTB mencerminkan geliat investasi yang tetap terjaga. Secara volume total ekspor HS kode 84, 85, dan 90 mengalami
pertumbuhan sebesar 33,43% atau year on year. Realisasi penanaman modal baik PMA dan PMDN juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 74,3% dan juga 16% year on year pada triwulan 1 tahun 2026. Realisasi PMA Maluku Utara menempati peringkat keempat terbesar se-Indonesia dengan nilai 1,3 miliar US dollar. Berikutnya, kinerja konsumsi rumah tangga mengalami sedikit penambatan dan momen Ramadan dan kebijakan pemerintah menerapkan work from anywhere atau WFH Lebaran 2026 pada pramudik dan juga arus balik untuk ASN dan sektor swasta menjadi faktor utama meningkatnya konsumsi rumah tangga pada subsektor transportasi. Maaf ya. Selanjutnya kita akan melihat sumber pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran pada triwulan 1 ini, bahwa ekspor barang dan jasa masih menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 41,86%. Selain itu pula, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh komponen lain, antara lain yaitu PMTB dengan sumber pertumbuhan 6,88%, kemudian PKT dengan sumber pertumbuhan 1,26%, serta PKP dengan sumber pertumbuhan 1,33%. Oke, baik, itu tentang pertumbuhan ekonomi, dan kita akan merilis lagi tentang ringkasan ketimpangan gender, indeks ketimpangan gender Maluku Utara. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, pada bagian kedua ini saya akan menyampaikan indeks ketimpangan gender atau IKG Maluku Utara tahun 2025. Bapak Ibu Saudara sekalian dan pemirsa di mana saya sedang berada, berikut ini adalah dimensi dari indikator yang dipakai dalam pengukuran IKG. Terdapat 3 dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Dimensi kesehatan reproduksi perempuan dibentuk dari 2 indikator, yaitu proporsi perempuan usia 15 sampai dengan 49 tahun yang dalam 2 tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup terakhir tidak di fasilitas kesehatan atau MTF, dan proporsi perempuan usia 15 sampai 49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun atau MHPK 20. Dimensi pemberdayaan dibentuk oleh 2 indikator, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase penduduk 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Terakhir yaitu dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Penting untuk memperlihatkan bahwa semakin kecil nilai indeks ketimpangan gender, semakin rendah pula ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada, berikut ini adalah nilai IKG Maluku Utara tahun 2025 serta dengan dimensinya. Kita boleh dapat melihat di depan kita bahwa pada dimensi
Yang pertama yaitu dimensi kesehatan reproduksi yang terdiri dari 2 indikator ini terlihat bahwa proporsi perempuan usia 15 sampai dengan 49 tahun yang dalam 2 tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup dan terakhir tidak di fasilitas kesehatan ada sekitar 0,314. Itu artinya terdapat 314 dari 1.000 perempuan tersebut yang melahirkan anak lahir hidup terakhirnya di luar Faskes atau fasilitas kesehatan. Yang berikut adalah kita mengetahui juga bahwa sedangkan untuk indikator kedua yaitu proporsi perempuan usia 15 sampai 49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama dengan usia kurang dari 20 tahun sebesar 0,257. Itu berarti bahwa sekitar 297 dari 1.000 perempuan yang melahirkan anak lahir hidup pertamanya berusia kurang dari 20 tahun. Yang berikut lagi dimensi pemberdayaan yaitu terdiri dari 2 indikator. Yang pertama persentase perempuan dengan pendidikan minimal SMA adalah sebesar 40,28%. Yang kedua adalah keterwakilan di legislatif terdapat bahwa 26,67% perempuan telah masuk di lembaga legislatif. Yang berikut adalah terakhir yang ketiga adalah dimensi pasar tenaga kerja. Terlihat bahwa TPAK perempuan telah mencapai setengah atau 54,29%. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya saya akan mengajak kita untuk melihat perkembangan IKG Maluku Utara selama 5 tahun terakhir, di mana dapat kita melihat bahwa ketimpangan gender di Maluku Utara selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2024 konsisten menurun. Namun pada tahun 2025 indeks ketimpangan gender mengalami sedikit kenaikan. Indeks ketimpangan gender ini meningkat sebesar 0,001 poin. Selama 5 tahun terakhir, dimensi kesehatan reproduksi mengalami perbaikan. Pada tahun 2021, angka MTF sebesar 0,410 kemudian turun hingga 0,314 pada tahun 2025. Begitu juga dengan angka MHPK 20 pada tahun 2021 sebesar 0,316 kemudian secara terus menerus hingga menjadi 0,297 pada tahun 2025. Dan bila kita lihat tentang perkembangan dimensi pasar tenaga kerja, TPAK perempuan selama 5 tahun terakhir cukup baik. TPAK perempuan sebesar 47,57% pada tahun 2021 meningkat sebesar 6,72% menjadi 54,29% pada tahun 2025, dan angka tersebut lebih rendah 0,69% poin dibandingkan dengan tahun 2004 yang mencapai adalah sebesar 54,98%. Selanjutnya, dalam dimensi pemberdayaan terlihat bahwa pada tahun 2025 partisipasi anggota legislatif perempuan menurun
Sebaliknya, persentase laki-laki meningkat. Dari sisi pendidikan, persentase penduduk perempuan yang memiliki pendidikan SMA cenderung mengalami peningkatan dari 34,05% pada tahun 2021 menjadi 40,28% pada tahun 2025. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, pemirsa di mana saya sedang berada, jika melihat angka IKG menurun, jika kita melihat angka IKG menurut kabupaten kota di Maluku Utara pada tahun 2025, yang mana menjelaskan bahwa Kabupaten Morotai mengalami peningkatan IKG tertinggi sebesar 0,015%, 15 poin menjadi 0,495 dari tahun sebelumnya yang adalah sebesar 0,480, dan sebaliknya Kota Ternate mengalami penurunan IKG terdapat yaitu sebesar 0,137 poin, di mana angka IKG-nya pada tahun 2024 adalah sebesar 0,438 menjadi 0,301 pada tahun 2025. Baik, kita ketahui juga bahwa terdapat 3 kabupaten kota yang memiliki IKG di bawah angka provinsi, yaitu Kabupaten Morotai, Kota Ternate, dan juga Kota Tidore Kepulauan. Sementara 7 kabupaten kota lainnya mengalami kesulitan mencapai angka tersebut. Hal ini menunjukkan adanya disparitas ketimpangan gender antara kabupaten kota di Maluku Utara. Baik, kami akan langsung mendengarkan indikator kependudukan hasil SUPAS 2025 yang telah kami hasilkan di Provinsi Maluku Utara, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Rosid. Mungkin sebelumnya akan kita mendengarkan langsung juga tentang keadaan ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara. Silakan Pak Rosid. Dan sahabat data sekalian, selanjutnya kami akan melanjutkan rilis terkait dengan keadaan ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara kondisi Februari 2026. Sebagai pembuka, kami akan menyampaikan catatan peristiwa yang memiliki potensi pengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara pada bulan Februari tahun 2026. Catatan yang pertama terkait dengan cuaca ekstrim Maluku Utara, yaitu adanya gelombang tinggi, angin kencang, dan curah hujan tinggi pada akhir tahun 2025 hingga triwulan 1 tahun 2026, serta banjir dan longsor di sebagian wilayah Halmahera yang dapat menghambat aktivitas sektor primer seperti pertanian, kehutanan, perikanan, serta pengalian dan pertambangan rakyat. Terhambatnya aktivitas sektor primer tersebut akibat cuaca dan bencana juga berpotensi mendorong pekerja keluarga keluar dari pasar kerja non-aktif. Kemudian adanya catatan terkait dengan inflasi tahunan Provinsi Maluku Utara pada Februari 2026 cukup tinggi, yaitu 5,85%, yang beresiko menekan daya beli dan menaikkan biaya usaha, sehingga dunia usaha berpotensi melakukan efisiensi dan juga menahan rekrutmen tenaga kerja. Kemudian portal Satu Data Kemenaker juga melaporkan bahwa jumlah tenaga kerja ter-PHK Maluku Utara pada Februari 2026 lebih tinggi dibanding Februari 2025. Bapak, Ibu, dan sahabat data sekalian, ada juga catatan yaitu terkait dengan maraknya berbagai event atau pergelaran menjelang akhir tahun 2025 hingga triwulan 1 2026, yaitu momen Nataru Ramadan.
yang berpotensi mendorong aktivitas transportasi, UMKM industri, dan penyediaan makan minum. Dan juga ada catatan terkait dengan program MBG, yaitu berjalannya program MBG pada tahun 2026 yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam proses produksi, distribusi, dan penyediaan bahan baku. Dan juga ada penyesuaian menu MBG di bulan Ramadan yang berpotensi mendorong aktivitas UMKM industri. Bapak, Ibu, dan sahabat data sekalian, pertama kali kami akan menyampaikan terkait dengan struktur ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara. Per Februari 2026 terdapat sebanyak 1.022.132 penduduk usia kerja. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 17,42 ribu orang jika dibandingkan dengan Februari 2025. Perkembangan penduduk usia kerja jika dibandingkan Februari 2025 bisa kita lihat pada layar Bapak Ibu sekalian, yaitu bahwa angkatan kerja atau AK mencapai 697.905 orang atau bertambah 4,76 ribu orang. Kemudian bukan angkatan kerja atau BAK mencapai 324.227 orang atau bertambah sekitar 12,66 ribu orang. Kemudian dari angkatan kerja tersebut sebanyak 666.813 orang diantaranya bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja ini bertambah sebanyak 3,20 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Kemudian jika dirinci, penduduk yang bekerja terdiri atas, yaitu yang pertama pekerja penuh sebanyak 419.367 orang, berkurang sekitar 47,66 ribu orang. Pekerja paruh waktu sebanyak 195.897 orang, bertambah sekitar 46,08 ribu orang. Dan setengah pengangguran sebanyak 51.549 orang, bertambah sekitar 4,78 ribu orang. Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja dan menjadi pengangguran jumlahnya sebanyak 31.092 orang atau bertambah sekitar 1,56 ribu orang dibandingkan pada Februari 2025. Bapak, Ibu, dan sahabat data sekalian, selanjutnya tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK secara tahunan tercatat menurun. Bisa dilihat pada grafik di layar Bapak Ibu sekalian bahwa TPAK pada Februari 2026 mencapai 68,28% atau lebih rendah 0,71% poin jika dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 68,99%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan, yaitu TPAK laki-laki mencapai 82,10%, sedangkan TPAK perempuan mencapai 53,49%. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK secara triwulanan juga tercatat menurun. Bisa kita lihat bahwa TPAK pada Februari 2026 mencapai 68,28% atau lebih rendah 0,37% poin jika dibandingkan November 2025 yang mencapai 68,65%. Secara umum tren TPAK menurun antar triwulan dan sempat meningkat saat Agustus 2025. Bapak, Ibu, dan sahabat data sekalian, berikutnya adalah perkembangan tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Pada Februari 2026 terdapat sebanyak 31,09 ribu penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,46%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan periode Februari 2025, yaitu meningkat sebesar 0,20% poin dalam setahun terakhir. Jika dirinci, peningkatan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Februari 2025 terjadi pada penduduk laki-laki dan penduduk wilayah perkotaan. Kemudian, perkembangan tingkat pengangguran terbuka atau TPT secara triwulanan bisa kita lihat pada layar Bapak Ibu sekalian, bahwa pada Februari 2026 tingkat pengangguran terbuka sedikit lebih tinggi jika dibandingkan periode November 2025. Yaitu meningkat tipis sebesar 0,02% poin dalam 3 bulan terakhir. Secara umum, tren TPT cenderung mengalami penurunan antar triwulan sejak Agustus 2025 meskipun
pada Februari 2026 meningkat tipis dibandingkan dengan November 2025. Bapak, Ibu, dan sahabat data sekalian, selanjutnya adalah penduduk menurut lapangan usaha. Bisa kita lihat pada grafik di layar Bapak Ibu sekalian, yaitu sebagai informasi mulai Februari 2026, klasifikasi lapangan usaha di Sakernas beralih menggunakan KBLI 2025 dari sebelumnya menggunakan KBLI 2020 untuk mencakup berbagai aktivitas ekonomi baru. KBLI 2020 mengalami restrukturisasi, baik penyederhanaan, penegasan, penambahan, penggabungan, serta perpindahan kode antar kategori ke dalam KBLI 2025. Lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak pada Februari 2026 masih didominasi oleh kategori C, industri pengolahan, kategori A yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta kategori G yaitu perdagangan. Pada Februari 2026 dari total 666,81 ribu penduduk bekerja, sekitar 25,61% bekerja di lapangan usaha industri pengolahan. Sementara itu, sekitar 23,80% bekerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Bapak, Ibu, dan sahabat data sekalian, berikutnya adalah penduduk yang bekerja menurut status pekerjaannya. Dalam setahun terakhir, jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri mengalami peningkatan tertinggi, yaitu sekitar 30,49 ribu orang. Pada Februari 2026, dari 666,81 ribu penduduk bekerja, sebanyak 33,27% diantaranya berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Jika dibandingkan Februari 2025, penduduk bekerja berstatus buruh, karyawan, atau pegawai mengalami penurunan, yaitu sekitar 22,37 ribu orang. Selain itu, penduduk berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja keluarga atau tak dibayar juga mengalami penurunan selama setahun terakhir. Sejalan dengan penurunan penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, proporsi pekerja formal pada Februari 2026 mengalami penurunan sebesar 2,85% poin selama setahun terakhir menjadi sekitar 36,07% dari total penduduk bekerja. Bapak, Ibu, dan sahabat data sekalian, berikutnya kami sampaikan penduduk bekerja menurut kategori jam kerja. Bisa dilihat di grafik pada layar Bapak Ibu sekalian bahwa pada Februari 2026 persentase pekerja yang bekerja penuh minimal 35 jam per minggu sebesar 62,89% atau sekitar 419,37 ribu orang. Proporsi pekerja penuh ini mengalami penurunan sekitar 7,49% poin dari 70,38% pada Februari 2026. Dengan demikian, proporsi pekerja dengan jam kerja tidak penuh, yaitu 1-34 jam seminggu, sebesar 37,11% atau sekitar 247,45 ribu orang. Kemudian di antara pekerja tidak penuh, tingkat setengah pengangguran, yaitu pekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan, mengalami peningkatan menjadi 7,73% dari 7,05% pada periode Februari 2026. Sedangkan tingkat pekerja paruh waktu yang mengalami peningkatan menjadi 29,38%. Bapak, Ibu, dan sahabat data sekalian, terakhir kami akan sampaikan penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan. Pada Februari 2026, persentase penduduk bekerja didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SMA dan SD ke bawah, masing-masing sekitar 202,32 ribu orang atau 30,34% dan 215,41 ribu orang atau 32,30% dari total penduduk bekerja. Kemudian, sekitar 17,26% dari total penduduk bekerja berpendidikan diploma ke atas atau berpendidikan tinggi. Selama periode Februari 2025 sampai Februari 2026, proporsi penduduk bekerja berpendidikan SMP, SMK, dan D4, S1, S2, S3 mengalami peningkatan. Sedangkan proporsi penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, SMA, dan diploma 1, 2, 3 mengalami penurunan selama periode Februari 2025
sampai Februari 2026. Sebagai ringkasan, keadaan ketenagakerjaan kondisi Februari 2026 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Dari seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, sekitar 68 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar kerja. Sekitar 4 dari 100 orang angkatan kerja masih berstatus sebagai pengangguran, sedangkan sisanya sekitar 96 dari 100 orang merupakan penduduk bekerja. Sekitar 63 dari 100 penduduk bekerja merupakan pekerja penuh, yaitu orang yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam dalam seminggu, sedangkan sisanya merupakan setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Sekitar 17 dari 100 penduduk bekerja sudah berpendidikan tinggi, yaitu diploma ke atas. Kemudian, sekitar 36 dari 100 penduduk bekerja adalah pekerja formal. Dan lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak masih didominasi oleh kategori C, yaitu industri pengolahan, serta kategori A, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Bapak, Ibu, dan sahabat data sekalian, selanjutnya kami akan menyampaikan indikator kependudukan hasil SUPAS tahun 2025 Provinsi Maluku Utara. Kerangka paparan rilis indikator kependudukan hasil SUPAS 2025 Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kami akan menyampaikan gambaran umum pendataan SUPAS 2025. SUPAS atau yang kepanjangannya adalah Survei Penduduk Antar Sensus dilaksanakan di antara dua periode sensus penduduk atau menyediakan pembaruan atau update data kependudukan. Data yang dihasilkan SUPAS meliputi karakteristik penduduk, fertilitas, mortalitas, mobilitas, disabilitas, dan data lainnya seperti lansia dan bahasa. SUPAS juga menjadi dasar monitoring RPJMN, SDGs, dan kebijakan sektoral. Berikutnya adalah sekilas terkait penduduk dan komponen pertumbuhannya. Penduduk pada tahun ke-T merupakan penjumlahan dari penduduk awal dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk terdiri dari dua komponen. Pertama adalah pertumbuhan penduduk alami, yaitu penduduk lahir dikurangi penduduk meninggal. Kedua, migrasi neto yang terdiri dari migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Kelahiran, kematian, dan migrasi menjadi indikator utama kependudukan. Bapak, Ibu, dan sahabat data sekalian, indikator pertama hasil SUPAS 2025 yang akan kami sampaikan adalah struktur penduduk. Jadi penduduk Maluku Utara hasil SUPAS 2025 sebanyak 1.375,31 jiwa, bertumbuh dari 1.282,94 ribu jiwa hasil sensus penduduk 2020. Penduduk Maluku Utara terus bertumbuh dengan laju 1,45% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan generasinya, penduduk generasi Z mendominasi dengan proporsi sebesar 27,28% dari total penduduk hasil SUPAS 2025. Sekitar 69,75% penduduk hasil SUPAS 2025 adalah generasi Z, milenial, dan X. Berikutnya, rasio ketergantungan penduduk hasil SUPAS 2025 tercatat mencapai 46,21. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 penduduk usia non-produktif. Rasio ini menurun jika dibandingkan hasil sensus penduduk 2022 sejalan dengan peningkatan proporsi penduduk usia produktif. Proporsi penduduk usia produktif hasil SUPAS 2025 tercatat meningkat menjadi sebesar 68,39% dari sebelumnya 67,83% hasil sensus penduduk 2020. Bapak, Ibu, dan sahabat data sekalian, kemudian penduduk lanjut usia Maluku Utara hasil SUPAS 2025 tercatat meningkat
Persentase penduduk lansia sebesar 8,58% meningkat dari 6,93% hasil SP 2020. Halmahera Barat menjadi wilayah dengan persentase penduduk lansia tertinggi, yaitu sebesar 9,90%. Sementara itu Halmahera Tengah menjadi wilayah dengan persentase penduduk lansia terendah, yaitu sebesar 7,32%. Bapak Ibu dan sahabat data sekalian, indikator kedua hasil SUPAS 2025 yang akan kami sampaikan adalah indikator fertilitas atau kelahiran. Jadi angka kelahiran total atau TFR per perempuan usia subur di Maluku Utara terus menurun. SUPAS 2025 mencatat bahwa TFR per perempuan usia subur sebesar 2,38. Angka ini turun dari 2,47 hasil long form sensus penduduk 2020. Tren penurunan TFR yang positif sejalan dengan penurunan signifikan angka kelahiran pada perempuan kelompok usia 15-19 dan 20-24 tahun selama 15 tahun terakhir. Penurunan ini mencerminkan adanya pendewasaan umur kawin pertama pada perempuan. Bapak Ibu dan sahabat data sekalian, jika dilihat menurut kabupaten kota, angka kelahiran total atau TFR per perempuan usia subur masih menunjukkan disparitas. Wilayah perkotaan cenderung memiliki TFR yang lebih rendah. TFR tertinggi berada di Pulau Morotai. 3 kabupaten kota memiliki TFR terendah sekaligus mendekati nilai ideal 2,10, yaitu Halmahera Barat sebesar 2,14, Kota Tidore Kepulauan sebesar 2,06, dan Kota Ternate sebesar 2,05. Nilai ideal atau replacement level 2,10 berarti setiap perempuan digantikan oleh satu anak perempuan untuk menjaga kelangsungan generasi. Bapak Ibu dan sahabat data sekalian, berikutnya indikator ketiga hasil SUPAS 2025 yang akan kami sampaikan adalah indikator mortalitas atau kematian. SUPAS 2025 mencatat angka kematian penduduk usia dini di Maluku Utara berkurang dalam 5 tahun terakhir. Penurunan ini terjadi secara konsisten pada seluruh indikator kematian penduduk usia dini yang meliputi kematian bayi atau IMR, kematian anak atau CMR, dan kematian balita atau U5MR. Bapak Ibu dan sahabat sekalian, angka kematian bayi atau IMR menunjukkan tren penurunan selama 15 tahun terakhir. SUPAS 2025 mencatat bahwa IMR sebesar 24,45. Artinya terdapat sekitar 24 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan SP 2010, IMR SUPAS 2025 turun hampir setengahnya, yang mencerminkan semakin baiknya peluang hidup bayi di Maluku Utara pada tahun pertama kehidupan. Jika dilihat menurut kabupaten kota, angka kematian bayi masih menunjukkan disparitas yang cukup lebar. Wilayah perkotaan cenderung memiliki IMR yang lebih rendah. IMR tertinggi berada di Kepulauan Sula, yaitu sebesar 32,13, sedangkan IMR terendah berada di Kota Ternate, yaitu sebesar 19,03. Bapak Ibu dan sahabat data sekalian, berikutnya indikator kependudukan keempat hasil SUPAS 2025 yang akan kami sampaikan adalah indikator mobilitas. SUPAS 2025 mencatat bahwa sekitar 7 dari 100 penduduk Maluku Utara merupakan migran seumur hidup atau berstatus penduduk saat lahir di luar Maluku Utara. Sekitar 1 dari 100 penduduk Maluku Utara hasil SUPAS 2025 merupakan migran recent atau 5 tahun sebelumnya berstatus penduduk di luar Maluku Utara. Migrasi recent neto tercatat sebesar minus 0,07%. Angka ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir migrasi keluar sedikit lebih tinggi dari migrasi masuk. Keluar sebesar 1,16% dan masuk sebesar 1,09%. Bapak Ibu dan sahabat data sekalian, jika dilihat menurut kabupaten kota, Halmahera Tengah menjadi wilayah dengan migrasi masuk seumur hidup tertinggi, yaitu sebesar 24,62% dari total penduduk hasil SUPAS 2025. Kota Ternate menempati urutan kedua sebagai wilayah dengan migrasi masuk seumur hidup tertinggi.
masuk sebesar 22,50% sekaligus menempati urutan pertama sebagai wilayah asal migrasi keluar seumur hidup tertinggi. Keluar yaitu sebesar 18,48%. Bapak Ibu dan sahabat data sekalian, berikutnya adalah migrasi recent antar kabupaten kota. Halmahera Tengah menjadi wilayah dengan migrasi recent masuk dan migrasi recent neto tertinggi, yaitu migrasi recent neto sebesar 4,92%. Angka ini mengindikasikan adanya daya tarik yang lebih besar dari wilayah lain di Maluku Utara selama 5 tahun terakhir. Kota Ternate menjadi wilayah dengan migrasi keluar tertinggi sekaligus migrasi recent neto terendah, yaitu sebesar minus 2,12%. Bapak Ibu dan sahabat data sekalian, terakhir adalah indikator kependudukan lainnya hasil SUPAS 2025. Yang pertama yaitu penyandang disabilitas hasil SUPAS 2025. Disabilitas yang tercakup dalam SUPAS 2025 adalah individu yang banyak mengalami kesulitan atau gangguan atau keterbatasan atau sama sekali tidak dapat beraktivitas. SUPAS 2025 mencatat prevalensi penduduk 5 tahun ke atas penyandang disabilitas di Maluku Utara yaitu sebesar 1,83%. Menurut jenis kesulitan fungsionalnya, pada penduduk berusia 5 tahun ke atas, kesulitan berjalan atau naik tangga, kesulitan berkomunikasi, dan kesulitan melihat tercatat memiliki persentase terbesar, yaitu sebesar 0,69%, 0,46%, dan 0,44%. Bapak Ibu dan sahabat data sekalian, yang kedua yaitu kemampuan berbahasa dan penggunaan bahasa hasil SUPAS 2025. Pada SUPAS 2025 mencatat hampir seluruh penduduk Maluku Utara berusia 5 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia dan hanya sekitar 1,19% penduduk 5 tahun ke atas yang mampu berbahasa asing. Sekitar 76,33% penduduk 5 tahun ke atas menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi sehari-hari. Sebagai penutup, Bapak Ibu dan sahabat data sekalian, berikut kami sampaikan ringkasan atau kesimpulan rilis indikator kependudukan hasil SUPAS 2025. Yang pertama yaitu bahwa penduduk Maluku Utara terus bertumbuh dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 1,45% dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua, lebih dari separuh penduduk Maluku Utara yaitu 69,75% merupakan generasi Z, milenial, dan generasi X yang menjadi sumber utama penduduk produktif. Yang ketiga, proporsi penduduk lansia Maluku Utara semakin meningkat menjadi 8,58% menandakan perlunya kebijakan lansia yang lebih inklusif. Yang keempat, angka kelahiran total Maluku Utara yaitu 2,38 terus mengalami penurunan sejalan dengan penurunan signifikan angka kelahiran pada perempuan umur 15-24 tahun. Diperlukan kontrol kelahiran agar pertumbuhan penduduk tetap seimbang dan mendekati angka ideal atau replacement level yaitu 2,10. Yang kelima, angka kematian bayi terus menurun, tetapi masih dihadapkan pada tantangan disparitas antar wilayah. Diperlukan kebijakan kesehatan yang mengedepankan keseimbangan antar wilayah. Yang keenam, Halmahera Tengah tercatat sebagai wilayah dengan migrasi recent neto tertinggi selama 5 tahun terakhir. Diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mengelola dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi agar pertumbuhan tetap berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan sahabat data sekalian, demikian rilis berita resmi statistik pada tanggal 5 Mei tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Bahan tayang dan naskah BRS dapat Bapak, Ibu, dan sahabat data sekalian unduh melalui tautan yang kami tuangkan di dalam layar Bapak, Ibu sekalian. Akhirnya kami mohon undur diri dan salam sehat untuk semua. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.